Salam. Bersama Pilio Kana Ministry, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ku tenang sebab Kau Bapakku. Ku tenang sebab Kau Yesusku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pilio Kana Ministry pagi ini akan mengambil sebuah tema, yaitu Kingdom of God, atau tentang kerajaan Allah. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Saudaraku, saya tidak akan baca semuanya. Nanti saudara juga bisa membacanya sendiri. Kisah tentang perumpamaan talenta ini. Karunia adalah disebut sebagai talenta, disebut juga sebagai potensi, juga disebut sebagai kemampuan kita. Pasti kita semua sebagai anak-anak Tuhan sering mendengar tentang karunia. Ya, saudara. Nah, karunia atau kemampuan ini disebut sebagai talenta. Talenta, setelah saya cari apa artinya, saya buka di dalam Alkitab bagian paling belakang di Alkitab kita. Ini ada kamus, ya, ada kamus, saudara. Saya baca tentang talenta. Sebelumnya kita baca di dalam ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain 1 talenta. Saudaraku, talenta itu adalah suatu ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal, sama dengan 34 kilogram beratnya. Dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Kita baca di dalam Matius 18 ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudaraku, 1 dinar adalah upah kerja dalam 1 hari. Nilainya 6.000. Jadi kalau 6.000 dinar sama dengan upah kerja dalam, seperti ini perhitungannya, saudaraku. Ya. 1 hari upahnya adalah 1 dinar. 6.000 dinar sama dengan upah di dalam 6.000 hari. 1 tahun ada 365 hari. Jadi 6.000 dibagi 365 sama dengan hasilnya 16,5 tahun. Sekitar 16,5 tahun. Ya. Bingung ya, saudaraku ya. Boleh dicek di kalkulator. Tidak tepat 16,5 tahun, tetapi 16, hampir setengah tahun. Ya.
Itu adalah upah kerja dari 6.000 dinar tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Saya bacakan di dalam kitab Matius 13 ayat yang ke-31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang-orang di ladangnya. Ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah saya bacakan tersebut adalah menggambarkan hal-hal yang kecil di mata manusia, akan tetapi di mata Allah sangatlah besar. Coba satu biji sesawi yang sangat kecil, sayur sesawi, apabila ditanam dia bisa bertumbuh menjadi besar. Bahkan burung-burung pun bisa bersarang. Bisa disebut pohon, dari sayuran bisa disebut pohon, saudaraku. Alangkah ajaibnya dari hal yang kecil di mata manusia, tetapi oleh kuasa Tuhan dia dijadikan menjadi sebuah pohon yang bisa dihinggapi dan bahkan burung-burung bersarang di pohon, di ranting, di dahan biji sesawi tersebut. Kemudian hal 5.000 orang laki-laki dan belum termasuk wanita dan belum termasuk anak-anak. Ini dikenyangkan oleh 5 roti dan 2 ikan. Di mata manusia, 5 roti dan 2 ikan, apa artinya? Apakah bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih, saudara? Itulah hebat kuasa Tuhan. Di mata Tuhan, hal yang kecil bisa menjadi hal yang luar biasa besar, sehingga boleh murid-murid atau orang-orang yang berkumpul itu menjadi kenyang. Dan bahkan di dalam kisah Alkitab, mereka mengumpulkan sisa-sisa sampai 12 bakul atau 12 keranjang. Saudaraku, kita buka lagi di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Saya bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa ada orang yang menguburkan talenta?
persoalannya adalah, yang pertama, kita atau seseorang meremehkan atau tidak mau memandang talenta atau karunia yang kecil. Dia hanya fokus kepada talenta orang lain yang dianggap lebih besar. Yang kedua, kita memiliki cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ini juga saya tidak bacakan semua, saudaraku. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, di mana si bungsu meminta kepada bapaknya warisannya. Ya, karena dia ingin pergi dari rumah bapaknya. Konon dikisahkan, jadilah si bungsu tadi pergi dan dia hidup senang-senang, hidup mewah, berfoya-foya, sampai semua harta yang diberikan bapaknya itu ludes, habis. Sampai dia juga kesulitan, tidak bisa makan. Bahkan kisahnya, waktu dia kelaparan, dia ingin makan makanan ternak, yaitu makanan babi. Dan sang empunya makanan babi itu melarangnya, saudaraku. Betapa tragisnya ya, saudara. Dari seorang anak orang yang kaya raya, sampai hidupnya tragis. Mau makan makanan babi pun tidak bisa. Di saat si bungsu sangat menderita, baru dia teringat di rumah bapaknya berlimpah ruah makanan, minuman yang serba lezat, yang serba nikmat. Dan dalam kisah, si bungsu tadi pulang kepada bapaknya dan bapak tadi menerima si bungsu ini dengan sukacita. Ini juga sebuah perumpamaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan talenta atau karunia yang kita anggap kecil tadi? Ya. Saudaraku, talenta atau karunia atau potensi atau kemampuan diri kita yang kita anggap kecil tadi, kita harus latih setiap hari. Kita harus membiasakan diri untuk mengasahnya setiap hari. Rajin berlatih dari hal yang kecil. Kalau kita rajin melatihnya akan menjadi hal yang besar. Diibaratkan sebuah pisau atau sebuah pedang. Apabila setiap hari kita rajin untuk mengasahnya, maka pisau atau pedang tadi akan menjadi tajam. Demikian juga dengan karunia. Apabila kita menganggap karunia kita ini kecil, kita harus mau bayar harga. Kita harus mau melatih setiap hari karunia kita tadi. Kita latih, saudaraku. Apakah karunia atau talenta tadi mungkin di bidang musik, atau mungkin untuk worship, atau doa, mengabarkan Injil, atau bahkan berkhotbah. Harus kita latih tiap hari. Sehingga apa yang kita anggap remeh, apa yang kita anggap sepele tadi menjadi tajam, menjadi luar biasa. Dan kita siap untuk mengeksplornya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah talentamu sendiri, pakailah karuniamu sendiri. Walaupun engkau menganggap karuniamu itu kecil, pakai. Jangan lagi memandang atau jangan lagi fokus kepada karunia orang lain yang kau anggap lebih besar dari karuniamu.
Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam Alkitab ada seorang remaja yang bernama Daud. Ingat ya, pasti pernah ya waktu anak sekolah minggu pun kita sering mendengarkan kisah ini. Ya, Goliat yang besar dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil, seperti singa melawan kambing. Itu namanya tak sebanding. Ya kan? Tapi apa rahasianya sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat? Yang konon Goliat yang dari Filistin ini tingginya 3 meter lebih, dengan postur tubuh yang besar, yang berotot, yang sangat kuat. Dan Daud yang kecil, karena Tuhan berkenan atasnya, Daud mampu mengalahkan dan membunuh Goliat hanya dengan baling-baling atau ali-ali ya, ali-ali atau semacam ketapel tapi yang diayunkan, yang pelurunya dari batu. Jadi karena tangan Tuhan turut campur di dalam mengalahkan Goliat, batu yang diayunkan oleh Daud tadi mengenai jidat Goliat, dan Goliat langsung wafat waktu itu juga. Matilah Goliat. Saudaraku, Daud sangat kecil, dia hanya seorang penggembala. Tapi Daud menyadari sebagai seorang gembala, lawan dia adalah binatang buas. Ada singa, ada serigala, ada macan, dan binatang buas lainnya yang siap menerkam, memangsa kambing dombanya yang digembalakan. Si Daud rajin, dia mengasah, berlatih tiap hari, sehingga hal yang kecil bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Dia bisa mengalahkan binatang buas, bahkan mengalahkan seorang Goliat. Daud mau membayar harga dengan tiap hari dia berlatih, saudaraku. Saudara, nanti bisa dibaca ya kisah Daud dan Goliat ini di dalam 1 Samuel 17. Kisahnya ini sangat menarik ya. Bahkan anak-anak sekolah minggu, saya pun waktu anak sekolah minggu saya suka sekali dengan cerita ini dan nyanyian yang tadi. Goliat yang besar dari Filistin dilawat oleh Daud yang kecil, seperti singa melawan kambing. Itu namanya tidak sebanding. Tetapi Daud memakai potensi atau karunia atau talenta yang kecil tadi, sehingga menjadi sesuatu yang dahsyat yang bisa membinasakan musuhnya, yaitu Goliat yang orang Filistin. Demikian pagi ini kita diteguhkan, dikuatkan kembali bahwa jangan pernah lagi, saudaraku, kita meremehkan karunia atau talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah lagi kita memandang karunia orang lain yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar dari kita. Mari saja saya ajak saudara untuk melatih potensi atau karunia yang kita anggap kecil untuk menjadi tajam dan menjadi hebat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Piliokana Ministry, saya Pastor Lydia Jenstad. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.